Berkahilah ilmu dengan iman, perdalam agama juga ilmu Al-Quran. Berjuanglah wahai pemudi harapan, sebelum datang itu kematian. Akan sangat hidupnya merugikan. Pemuda-pemudi organisasi ilmu, kalau pada ngaji jangan sudah pada ngantuk. Kalau nanti ngantuk akan tersiksa, di akhirat nanti hidupnya kamu menyiksa. Pemuda-pemuda wahai harapan, kemalasan yang ada lekat pada badan, karena akan juga akan menghancurkan semuanya yang kita nanti harapkan. Kegagalan dalam hidup, kemalasan, kebodohan itu sebab juga kemalasan, kemiskinan juga akhir dari kemalasan, penyesalan nanti akan sebab kemalasan. Pemuda-pemudi harapan, sholat malam juga sebagai kendaraan. Dengannya kamu datang ke pengajian, insya Allah cita-cita akan terwujud. Insyaallah nanti kalau ada acara besar kita bikin syairan yang lain. Kalau sekarang mau pengajian karena waktunya terlalu malam teuing. Puji siraram syukur ka Allah Rabbun Ghafur, salawat wa salam mugia disanggakeun ka paduka alam habibana wa kalimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng para keluarga, para sahabat, para tabi'in tabi'at, oke ka para umat nang insyaallah kene syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Nuku disekuring dipihormat akhirul kiram nukase Kang Habib selaku protokol MC atau nanti pembawa acara pemindah waktu. Mudah-mudahan disekuring dipihormat, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka disebut dihormat Ketua Irnuj Ikatan Remaja Masjid Jami Nurul Umah Cikarawang, Kang Aib Fadilah. Mudah-mudahan mantena selalu sehat, selalu
cak-cak, selalu semangat dina ngurus di organisasi Gernuh. Mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala beserta jajaranna, wakilna, sekretarisna, hukum sadayana. Tegakankeun ka para pemuda-pemudi nu sami hadir dina ieu pangajian, mudah-mudahan sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dewan guru anu ahli daya di ieu pangajian Gernuh, Sayyidina Al-Mukarram guru urang sadayana Al-Ustaz Mulyadi SIK, Sayyidina Al-Mukarram guru urang sadayana Al-Ustaz DM Arif SPDI, Sayyidina Al-Mukarram Abdul Rasid SOSES. Mudah-mudahan sami para guru dimuliakeun oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Para santri Al-Badar, penganggu seni naon? Haulullah. Mugia dimuliakeun ku Allah, dicepetkeun jodohna kajian. Kajian cenah. Dicepetkeun jodohna, dipinterkeun, dicerdaskeun, diluluskeun sakolahna, dicepetkeun meunang pagaweanana, dicerdaskeun, disolehkeun. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Hidup Al-Badar. Hidup Al-Badar. Kurang kompak. Hidup Al-Badar. Hidup Irno. Hidup Irno. Ulah ngantuk. Insya Allah. Hadirin wal hadirat jamaah pemuda-pemudi nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kamari dibere judul menjelang datangnya tahun baru Islam. Beberapa hari lagi insya Allah kita akan memasuki tahun baru. Kalau tidak salah hari Kamis, malam Kamis itu sudah masuk ke malam tahun baru. Hari Kamisnya adalah tahun baru. Tahun baru naon? Tahun baru Islam. Alangkah bagusnya dan alangkah memang diharuskan ketika datang 1 Muharram, ketika datang bulan 1 Muharram, ketika datang tahun baru Islam, kita meriahkan dengan keagamaan, kita meriahkan dengan detik keislaman. Jangan kalah dengan tahun Masehi atau tahun nasional. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Inna syahrul Muharram yu'adzamu baina kulli syahri. Sesungguhnya bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan, yang diagungkan di antara bulan-bulan yang lainnya. Makanya alangkah baiknya dan alangkah wajibnya kita untuk memeriahkan datangnya bulan Muharram atau datangnya tahun baru Islam dengan beberapa cara, dengan bagaimanapun caranya. Yang penting tidak jauh dari keagamaan, yang penting tidak jauh dari keislaman, karena identik Islam, tahun baru Islam adalah identik tahun barunya orang Islam. Kalau tahun baru Masehi masak petasan, dor di kita lalaunan dor kencang di petasan. Padahal banyak keterangan dalam hadis, juga hadis sahabat, para ulama, ketika kita membakar satu saja petasan segede naon, segede kieu, segede tungtung selotan, satu aja kita bakar petasan karena memeriahkan tahun baru katanya. Satu petasan yang kita bakar, maka 1 tahun dosa kita yang kita dapat. Satu petasan 1 tahun, memperhatikan petasan 180. Jikalah petasan itu dipakai datangnya hari tahun baru. Makanya di Islam tidak ada makruh hukumnya untuk membakar petasan. Malah ada yang mengatakan haram hukumnya membakar petasan. Kita mengadakan tahun baru Islam dengan acara keagamaan, dakwah Islamiyah, marhabah, hadrohan, salawat kepada Nabi. Karena apa? Karena di tahun datangnya tahun baru Islam, adanya tahun baru Islam ini sesuai dengan sejarah kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Adanya tahun baru Islam karena adanya satu sahabat. Ketika satu sahabat, yaitu sahabat Umar radhiyallahu anhu, Umar bin
bin Khattab. Harus tahu itu sahabat siapa? Sahabat Nabi. Umar bin Khattab sahabat Nabi yang paling tua apa yang paling muda? Di belakang bilang yang paling tua. Kalau pemudik yang paling tua paling muda? Pasti milihnya paling muda. Paling tua paling muda? Paling tua? Hei, muda. Harapan bangsa. Kalau Sayyidina Umar atau sahabat Umar paling muda, paling tua, paling sedang. Hanya sedang jauh anak kayaknya. Adalah pertengahan, muda tidak, tua tidak. Sayyidina Umar bin Khattab mengirimi satu pucuk surat. Ini sejarah adanya tahun baru Sayyidina Umar, sahabat Umar bin Khattab mengirim satu pucuk surat kepada sahabat yang lainnya. Lalu sahabat yang lainnya menjawab, wahai Sayyidina Umar, kenapa surat ini tidak kau beri tanggal dan tahun? Kenapa tidak diberi tanggal dan? Kalau kita ngirim surat pakai nama, ada tanggal. For you my darling. Tanggalnya 24 tahun 23. Ayat 23. Can tetapi tanggal 24 bulan 5 tahun 23. Dirinya kepada yang tersayang. Lope-lope banget. Amin. Nugelis saya kepada cumus pakai tanggal tidak? Ketika mengirim surat ke sekolah saja kita izin tidak masuk pakai tanggal tidak? Pakai tanggal tidak? Pakai. Tetapi sahabat Umar tidak pakai tanggal dan tahun. Nah disinilah awal penanggalan tahun baru Islam. Penanggalan tahun baru Islam awalnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab menetapkan bahwa di tahun ke-17 setelah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tahun itulah ditentukan ketika datang 1 bulan Muharram, maka tanggal 1 Muharram ini ditentukan ada tahun baru Islam. Jadi bukan ketika Nabiullah Muhammad hijrah, tetapi ditentukannya setelah tahun ke-17 Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Makanya tahun baru nanti hari Kamis itu tahun berapa? 1442. Hari ini masih 1441. Hari Kamis nanti adalah sudah masuk ke 1442 Hijriah. Awal ditanggalkannya tanggal 1 bulan Muharram, awal ditanggalkannya datangnya tahun baru Islam adalah sesudah hijrahnya Nabi Muhammad di tahun ke-17. Tetapi di tahun ke-17 itu tetap dihitung tahun ke-17. Tahun kemudian tahun ke-18, tahun kemudian sampai hari ini dari mulai naik onta sampai ke naik mobil Toyota. Nanti sampai yang pesek jadi mancung. Sudah apa? Sudah 1441 dan akan mendatangi 1442. Berarti kalau menurut Uqamariyah Islam ini sudah tua. Kalau menurut tadi hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi sesudah hijrahnya Nabi Muhammad SAW tahun ke-17. Makanya singkatnya tadi makanya disairan heula. Yuk kita mengaji, memperbanyak kita berzikir kepada Allah supaya kita mendapatkan berkah dan maghfirah ridhonya Allah masuk ke dalam jannah, yaitu dalam surganya Allah. Mengaji minimal seminggu sekali nyata dina malam minggu. Cuma saya mohon maaf ke Kang Aib, ketua Ilmu, oleh para pemuda Ilmu, geus beberapa kali saya kuring piwarang bae teu jadi deui. Hampura we ka Kang Aib. Nya atau kepada jamaah Ilmu teu jadi deui. Maklum aya job satik-satik oge. Ayeuna kebenaran job. Alhamdulillah bisa.
Dan kuring ada izin ya tadi dina postingan status aya fotoan deui. Kayak mau ulah diteudeuh atau foto kakang aing. Teudeun we foto ieu teh anjasmara. Teh jangan datang dari Sukapali. Ieu mah sajauh-jauh. Hadirin wal hadirat pemuda-pemudi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya saya di depan para hadirin sadayana, kurang campur belah gado-gado. Di dalam menjelang tahun baru Islam ada 7 makna. Ada 7 makna yang tertera dalam salah satu kitab hadis. Makna yang pertama, hijratun Nabi. Datangnya tahun baru Islam adalah mengenang terjadinya hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Hijrahnya karena apa? Karena ingin memperbaiki dan mengajak para pengikut untuk memperluas agama Islam. Nah, boleh dikategorikan sekarang hijrahnya dari anak ke pemuda, perpindahan usia dari anak kecil ke pemuda. Hijrahnya pemuda tidak mau ngaji, malam minggu naik ngaji. Itu pun hijrah, perpindahan daripada tabiat. Ada lagi, hijrahnya kita dari rumah. Arya memeh ti majlis di mana heula? Memeh ka pengajian di mana heula? Di mana? Datang dari rumah ke masjid untuk menghadiri pengajian, perjalanan berangkat dari rumah ke masjid pun itu hijrah. Ini makna yang pertama. Terjadinya tahun baru Islam ada 7 makna. Makna yang pertama adalah hijrahnya. Nah, sekarang pun kita sedang hijrah. Memeh aya ilmu, aya pengajian eueuh. Aya pengajian pemuda aya eueuh. Memeh aya ilmu, memeh. Sebelum ada ilmu, belum ada pengajian malam minggu karena vakum beberapa tahun. Ketika dibentuk lagi ilmu, terpilihlah Kang Aib dan kawan-kawan, maka segeralah diadakan pengajian. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa malam minggu. Berarti yang tadinya tidak ada pengajian, ada namanya hijrah. Yang tadinya suka naon eta? Turang, mabok. Sok minuman keras, hijrah kepada taubat. Berarti pindah. Nu tadina tara daikeun salat berarti hijrah. Nu tadina tara daikeun make tiung berarti ngan kahade pemudi ilmu dari ngaji mah make tiung di imah mah di alung. Osok. Pakai kerudung selamanya. Terlihat cantiknya wanita di kerudungnya, maka kerudungnya itu akan membawa sinar. Lamun laki-laki mana? Di kumis apa di janggutna? Laki-laki akan terlihat gantengnya menurut hakiki adalah di kopiahnya dan bukan di janggut dan di kumisnya. Itu mah hanya dohiriyah. Ternyata hakikinya gantengnya laki-laki di kopiah. Maka laki-laki sholat perlu pakai kopiah. Awewe pakai lamun awe teu make tiung berarti can hijrah. Mun laki lamun tara rek make kopiah berarti opat aya malam minggu mah biasa tara make kopiah sebelum pangka perapatan atau kaki galwaru atau kaki ampea beribu dibetolkeun teh make minyak ieu jalan teh. Masih kena hijrah, ketika pulang ke rumah pakai kopiah, hijrah. Sama. Yang namanya hijrah adalah naqal min naqilin, perpindahan dari waktu yang menjadikan sabab pindah. Itu namanya hijrah. Makna yang pertama. Makna yang kedua, ruhul qatiliyah atau ruhul qataliyah. Adanya tahun baru Islam terjadi karena adanya semangat perjuangan. Kemudian tahun ieu mah deukeut. Bulan Muharram di bulan Agustus. Bulan Agustus adalah bulan perjuangan bangsa Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1000
1945 adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, ternyata terbentuk, terciptanya, terwujudnya, terjadinya satu Muharram atau tahun baru Islam adanya semangat perjuangan ketika di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan adanya satu Muharram, tidak akan adanya tahun baru Islam, tidak akan adanya kokohnya keagamaan Islam kalau tidak ada perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada karena adanya bibit semangat perjuangan siapa? Perjuangan para nabi, perjuangan para sahabat, perjuangan para ulama. Sekarang merdekanya Indonesia karena ada perjuangan para ulama, darahnya para ulama. Maka bohong kalau ulama tidak ikut memerdekakan Indonesia. Yakin dan pasti Indonesia dimerdekakan dengan adanya darahnya para alimin ulama. Maka cintailah para alimin ulama karena dia adalah fondasi kemerdekaan Indonesia. Kedua, makna yang kedua adalah ruhul qataliyah, yaitu semangat perjuangan. Siap kita untuk berjuang menegakkan agama Islam? Siap memperkokoh agama Islam? Siap memperkokoh pengajian? Siap memperbanyak jamaah pengajian? Siap? Siap? Ayeuna ka manana? Oh, hujanan. Sampai saking alhamdulillah. Makna yang ketiga adalah tahdidul tarikh. Tahdidul tarikh, yaitu adanya tahun baru Islam, datangnya, terbentuknya atau terciptanya, dikokohkannya oleh Sayyidina Umar tahun baru Islam karena tahdidul tarikh, yaitu adanya penetapan penanggalan tahun baru Islam. Oleh siapa? Oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Makna yang ketiga adalah tahdidul tarikh, yaitu adanya penetapan tahun baru Islam oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Makna yang keempat nanti kita bahas secara luas. Makna yang keempat, muhasabah li nafsi. Tahun baru Islam, adanya tahun baru Islam karena muhasabah li nafsi, mengintrospeksi diri. Makanya Rasul berkata dalam hadisnya, ketika datang tahun baru Islam, maka ihsib li nafsi. Ihsib li nafsika. Introspeksilah dirimu. Jadi tahun baru Islam, bulan Muharram adalah bulan introspeksi diri. Jelas, makna yang keempat adalah muhasabah li nafsi, yaitu mengintrospeksi diri. Sudahkah kita tahun kemarin, tahun 1441 itu khusyuk di dalam beribadah? Sudahkah kita rajin mengaji? Sudahkah? Bukan sudahkah kita kawin ketika tahun 1441? Apakah nanti tahun 1441 kawin lagi? Tidak, bukan begitu. Yang dinamakan sudahkah kita beribadah dengan benar-benar? Sudahkah kita beribadah dengan sungguh-sungguh? Introspeksi diri. Yang tadinya takabur menjadi tawadu. Yang tadinya cantik menjadi yang tadinya cantik menjadi lebih cantik, bukan lebih. Ya, kayak disebut ganteng batu. Berarti yang paling ganteng batu. Amin. Sampai Bang Tio paling ganteng, karena yang batu paling ganteng. Kalau ayo mulai batu memang ganteng. Alhamdulillah. Makna yang keempat tahun baru Islam adalah muhasabah li nafsi, mengintrospeksi diri. Lalu makna yang kelima, mutabayyun lil syai'in, perubahan dalam kebaikan, perubahan menuju jalan kebaikan. Yang tadinya kita punya sifat buruk, ketika datang tahun baru kita ubah menjadi baik. Yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya tidak buruk lebih baik.
yang tadinya tidak mau ikut-ikutan dalam sedekah mau sedekah. Dia orang dielingan eta ku DKM. Kita nyokot cek caringan, nyokot cek caringan. Padahal gratis eta cek caringan. Dan diusilan untuk gaji. Pokoknya jangan tidak untuk diusilan. Padahal kita disuruh banyak bersedekah. Karena apa? Karena makna yang keenam tahun Islam adalah aksiru bisedekah. Perbanyaklah sedekah. Maknanya datang tahun baru Islam, terbentuknya tahun baru Islam harus diperbanyak dengan sedekah. Kosong sedekah, kosong tara kemudi sedekah. Kumaha sedekah kuota kebetulanana, termasuk sedekah tuh. Wing tuh buka kuota, kan dikirim setengah giga. Eta sedekah lain. Atau kamu kan Habib, ya aku nggak punya kuota, dikirim punya Hindun, dikirim 10 giga, 10 giga, sedekah punya Hindun. Tergantung niat. Kalau punya Hindun karena niat memberikan kuota ke Kang Habib karena cinta, bukan sedekah. Tapi karena menimbul cinta terkesan karena tapi kalau dilandasi memberikan kuota karena Kang Habib sibuk ada kemana bola lomba kuota dihabiskan lalu ayah kalau walaupun cinta tapi dia memberikan sedekah tapi bukan karena cinta karena Allah, maka itu jadi sedekah. Beb, aku sayang padamu loh karena aku memberi itu kasih 10 giga. Jangan lupa ya Beb, kalau ingat aku ingat giga. Ingat kuota. Itu bukan sedekah jatuhnya. Nah untuk kita ini makna yang ketujuh adanya tahun baru Islam ini pas dikatakan sebelum tahun baru Islam. Maknanya yang ketujuh adalah taqwiyatul dzikri. Taqwiyatul dzikra, memperkuat, memperbanyak, memperkeras, memperteguh kekuatan zikir kepada Allah Subhanahu. Perbanyak zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pintunya pintu surga, banyak zikir kepada yang esa, masuklah ke dalam surga, diiringi jalan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kebanyakan zikir, kuat zikir, karena kekuatan zikir akan menenangkan hati, kekuatan zikir akan menenangkan jahil, kekuatan zikir akan menciptakan khususnya Allah kita kepada Allah Subhanahu. Banyaklah berzikir. Kembali kepada hijrah. Tahun baru adalah tahun hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ada satu ayat yang dikutip dalam firman Allah surah An-Nisa ayat ke-100 kalau tidak salah, tolong buka yang bawa Al-Quran
Bismillahirrahmanirrahim. Wa man tuhajjir fi sabilillah. Maknanya wallahu a'lam bi muradi bidzalik. Wa man tuhajjir fi sabilillah. Barang siapa yang melaksanakan hijrah, berhijrah dari tidak baik ke tempat yang baik, dari rumah ke tempat pengajian, itu namanya hijrah. Barang siapa yang berhijrah atau berpindah dari tidak baik ke yang baik, yang dari rumah ke pengajian, berhijrah fisabilillah di jalan Allah, fisabilillah di jalan Allah, yajid fil ardi muraqaban katsiran wa sa'a. Pastilah mereka akan ketemu, akan mendapatkan di muka bumi ini tempat di mana yang kita tuju, tempat perpindahannya, tempat hijrahnya, apa yang kita tuju dari rumah ke pengajian, berarti di perjalanan dari rumah yang kita tuju apa? Yang kita tuju dari rumah ke masjid di malam minggu, yang kita tuju apa? Pengajian. Maka di situ ada bahasa katsiran wa sa'a. Bukan hanya saja tempat yang kita dapati, tempat yang kita tuju akan sampai dari rumah ke pengajian, sampai ke pengajian dengan selamat karena dilandasi dengan fisabilillah. Tetapi di dalam perjalanan kita menuju pengajian dari rumah hingga ke pengajian akan mendapatkan rezeki yang sangat banyak, rezeki yang berkah. Dengan sababiah kita melaksanakan alhamdulillah di kampung Cikaraman, kaum pemuda ilmu setiap malam minggu hijrah. Benar tuh? Hijrah dari rumah ke masjid atau ke pengajian. Hijrah, apalagi pemuda ilmu tak rajin malam Senin minggu ngaji dari rumah, dari pesantren ke pengajian. Terus udah diumumin belum oleh ketua ilmu? Besok malam Senin adalah menjelang malam kemerdekaan Republik Indonesia. Besok hadir pemuda-pemudi, ibu-ibunya juga, karena akan acara tahlil, yaitu mengenang pahlawan-pahlawan, ulama-ulama yang memerdekakan bangsa Indonesia. Insya Allah dilanjut dengan zikir. Nah, inilah yang tadi takuriah dan zikri, memperkuat dengan memperbanyak zikir. Malah ada dalam kitab sunnah di dalam bulan Muharram itu berzikir sesuai zikir nabi-nabi yang ada di sejarah di bulan Muharram. Kenapa sih bulan Muharram diagungkan oleh Allah? Karena bulan Muharram adalah bulan banyaknya peristiwa. Peristiwa diantaranya adalah Nabi Adam alaihi salam dengan Siti Hawa dikeluarkan dari surga, diturunkan ke alam bumi, terjadinya bulan Muharram. Tahu Nabi Adam? Ya biasa saja, masuk jam 9. Jam 11. Jam 12. Oh, sekarang aja jam 12. Jam kayaknya setengah 1. Balik ini yakin. Jokna sedikit saja. Nabiullah Adam adalah Abul Bashar, awal terciptanya manusia. Sampai sekarang kita semua adalah cucu daripada Nabiullah Adam dan Siti. Kenapa Nabiullah Adam diturunkan dari surga ke alam dunia? Kenapa? Karena sudah melakukan satu larangan yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah dalam surga kepada Nabi Adam dan Siti Hawa? Mendekati pohon khudi. Karena waktu dulu ketika Nabi Adam sebelum jadi Nabi, di dalam surga itu masih namanya Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia, itu belum dimaksum. Jadi kalau sudah jadi Nabi dimaksum, diraksa. Ketika turun ke alam dunia belum dimaksud, ketika di surga belum dimaksud. Ketika ada
ada iblis yang menyerupai jangkrik. Iblis menyerupai jangkrik dikejar-kejar oleh yang masuk ke dalam surga, lalu masuk ke ruangan yang ada Nabi Adam atau Abu Bakar dan Siti Hawa. Lalu dilupakanlah jangkrik tersebut merupakan satu anak atau satu pemuda yang akhirnya menggoda Nabi Adam dengan Siti Hawa. Kata itu pemuda, wahai Nabi Adam, buah kuri itu enak, manis dan lezat gurih. Tukang ciki, gurih, lezat, asli. Ciki. Lalu bagaimana kalau memang menjadi nabi tahu baru rasa? Ini terjadi di bulan Muharram. Kalau kita bahas nabi yang lainnya akan lama nanti malamnya, insya Allah. Kapan-kapan kita teruskan lagi. Pakai episode, sinetron dia pakai episode, yang tadi kita pakai episode. 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 Mun bahasa ieu nama teh. Season. Ayeuna season kaidi Nabi Adam. Season kedua Nabi Yunus. Nabi Ibrahim juga ada. Nabi Muhammad, yaitulah hijrahnya di bulan Muharram. Lalu berdoa Nabi Adam oleh Siti Hawa, berdoa dari Nabi Adam oleh pemuda yang saat ini adalah iblis. Adalah iblis. Dimakanlah yang pertama Nabi Adam memetik buah kulti buah. Kalau makan negatif. Memetik buah kulti yang pertama adalah Nabi Adam kedua. Lalu dimakan sekaligus buah. Turun ke bawah. Jadi dua. Sangat sekarang orang sebutkan. Nah ternyata kenapa Nabi Adam dua? Lalu yang kedua Nabi Adam memakan satu buah kulit. Satu buah kulit. Ketika dia memakan satu, Siti Hawa meninggal dengan sikutnya. Loh, kasih kok. Nyentok, dina leher. Oke, cirinya. Kata Nabi Adam, wahai Hawa, kenapa engkau meninggalku? Ini buah itu tidak masuk ke dalam, akhirnya mandek di tengah-tengah kesorong. Yaudah giliran cek eta Nabi Adam ke Siti Hawa. Lalu Siti Hawa yang pertama makan satu, masuk turun ke bawah. Jadi yang kedua makan sekaligus dua. Kademu pulengan Nabi Adam. Siti Hawa kaget nempel di tengah dada. Kata buah kulina. Nah, itu adalah ternyata satu peristiwa, pasti di belakang peristiwa itu ada hikmah. Nah, ketika Nabi Muhammad diciptakan, dia tidak diciptakan yang namanya dua kehendak. Paham ya? Yang kedua, dia kena kebokar. Nah itulah ciri laki, mata laki-laki. Nah yang terkokna, lalu terkokna. Ciri laki-laki sok katakan ayat terkokna, lalu laki yang terkokna berarti naon ya? Menjatuh ciri khasnya laki-laki adalah tentang lalu perempuan kadang ini terhadap bukan dua sekaligus. Inilah ciri bahwa laki-laki adalah punya kekuatan ketimbang perempuan. Al-rijalu qawwamuna 'alal wanita. Tetapi walaupun laki-laki punya kekuasaan untuk menguasai wanita, tetap laki-laki harus juga lembut terhadap wanita. Cirinya perempuan satu ke bawah, dua di tengah dada. Itu ciri. Nah, peristiwa itu adalah padahal arahan Allah kepada Nabi Adam diturunkan ke alam dunia, memang diciptakannya oleh Allah Nabi Adam, yaitu adalah Abdul Bashar, bapaknya manusia, nantinya cikal bakal untuk
perbanyak umat manusia, maka diturunkan lalu tetap Nabi Adam punya dosa selama 40 tahun dia bersujud, selama 40 tahun dia berdoa kepada Allah dengan memperbanyak doa satu doa, Rabbana wa'lana qusana wa inna ta'ala wa barhamna salamu'alana minal khashirin. Rabbana zalamna anfusana wa in tarhamna lanakunanna minal khasirin. Banyak selama 40 tahun baru ditemukannya di padang Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, tapi terjadinya diturunkan Nabi Muhammad adanya di bulan Muharram. Para jemaah pemuda-pemudi, kapan waktu kita insya Allah teruskan lagi tentang sejarah Muharram kalau Allah memang dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau ngaji belum kita kasih kapasitas Ciampea cakep oh tidak meliterasi kapasitas Ciampea cakep lembana paling ada gue apa cakep hari ngaji alhamdulillah yang penting paham amin ya ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila nanti ada pertanyaan insyaallah ditutup dulu. Ini Al-Quran tentang masalah hijrah baru sampai waman kasihah wasa'ah. Dengarkan, waman tuhajir fi sabilillah yazid fil ardi muraghamah katsira wasa'ah. Nanti insyaallah pada waktu kita teruskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hapunten anu kasuhun wa anu katada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.